Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Yanti dengan NIM 2019-004039, Armayani dengan NIM 2019-004064, Ayung Yeni Prihatin dengan NIM 2019-004027, Alexia Ina Atila Ngode dengan NIM 2019-004037, saya sendiri Muhammad Fauzan Rizwandi dengan NIM 2019-004050, dan Anissa Janu Asri dengan NIM 2019-004054. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kalkulus dan konsep yang berkaitan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Mokswa, Mesir, tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Baik, selanjutnya, pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000 Masehi, matematikawan Irak Ibnu Haytham, atau disebut dengan Al-Hazan, menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4, dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Sorof ad-Din at-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik sebagai hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari Deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktib Basa. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikoa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan yang sering dipinjamkan oleh Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society.
Pemeriksaan secara terperinci menunjukkan bahwa keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Sekarang, baik Newton dan Leibniz diberikan penghargaan dalam pengembangan kalkulus secara terpisah. Leibniz memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakan The Science of Fluxions. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Kalkulus menjadi topik yang sangat umum di SMA dan universitas zaman modern. Matematikawan seluruh dunia terus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kalkulus. Yang selanjutnya yaitu para penemu kalkulus. Yang pertama ada Archimedes. Ia merupakan seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Sirakius, Yunani pada abad kedua sebelum Masehi. Archimedes telah menemukan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Yang kedua yaitu Isaac Newton. Ia merupakan seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia merupakan seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz seorang ilmuwan serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika. Yang keempat adalah Georg Friedrich Wilhelm Riemann, merupakan seorang matematikawan dari Göttingen, Jerman. Meskipun teorema dasar kalkulus telah ditemukan oleh Newton, namun Riemann memberikan definisi terakhir tentang integral tentu. Konsep-konsep yang berkaitan. Teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara dua operasi pusat kalkulus yaitu pendiferensialan dan pengintegralan. Bagian pertama dari teorema ini kadang disebut sebagai teorema dasar kalkulus pertama. Menunjukkan bahwa integral tak tentu dapat dibalikan menggunakan pendiferensialan. Bagian kedua kadang-kadang disebut sebagai teorema dasar kalkulus. Kedua, mengizinkan seseorang menghitung integral tertentu, sebuah fungsi menggunakan salah satu dari banyak antiturunan. Bagian teorema ini memiliki aplikasi yang sangat penting, karena ia dengan signifikan mempermudah perhitungan integral tertentu. Pernyataan yang pertama kali dipublikasikan dan bukti matematika dari versi terbatas tertentu teorema dasar ini diberikan oleh James Gregory. Isaac Barrow membuktikan bahwa versi umum bagian pertama teorema ini, sedangkan anak didik Barrow, Isaac Newton, menyelesaikan perkembangan dari teori matematika di sekitarnya. Gottfried Leibniz mensistematisasi ilmu ini menjadi kalkulus untuk kuantitas infinitesimal. Turunan dari suatu fungsi mewakili perubahan yang sangat kecil dari fungsi tersebut terhadap variabelnya. Proses menemukan turunan dari suatu fungsi disebut sebagai pendiferensialan ataupun diferensiasi. Secara sistematis, turunan fungsi f(x) terhadap variabel x adalah f(aksen), yang nilainya pada titik x adalah f(aksen x) sama dengan limit h mendekati 0, f(x plus h) dikurang f(x) dibagi h, dengan syarat limit tersebut berlaku jika f(aksen) berlaku pada titik x tertentu. Jika katakan bahwa f terdiferensialkan memiliki turunan pada x dan jika f(aksen) berlaku di setiap titik pada domain f, kita disebut f terdiferensialkan. Sebagai contoh, untuk menemukan gradien dari fungsi pada titik 3,9, f(aksen) x di mana x sama dengan 3 sama dengan limit h mendekati 0, 3 plus h kuadrat dikurang 9 dibagi h sama dengan limit h mendekati 0, 9 plus 6h plus h kuadrat min 9 dibagi h.
sama dengan limit H mendekati 0, 6H plus H kuadrat dibagi H sama dengan limit H mendekati 0, H plus 6 plus H sama dengan 6. Selanjutnya, notasi pendiferensialan. Terdapat berbagai macam notasi matematika yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan, meliputi notasi Leibniz, notasi Lagrange, notasi Newton, dan notasi Euler. Notasi Leibniz untuk turunan fx terhadap x yaitu d per dx fx. Notasi Lagrange turunan fx terhadap x yaitu f aksen x. Kemudian notasi Newton untuk turunan fx terhadap x yaitu y dengan y sama dengan fx. Untuk notasi Euler, turunan fx terhadap x-nya yaitu dx fx. Yang berikut adalah integral, di mana integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti huruf S yang memanjang, di mana S singkatan dari sum yang berarti penjumlahan. Yang pertama mengenai integral tertentu. Diberikan suatu fungsi f bervariabel real x dan interval antara AB pada garis real integral tertentu. Dapat ditulis integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx. Jadi, dapat dibuat grafik seperti berikut. Secara informal, didefinisikan sebagai luas wilayah pada bidang XY yang dibatasi oleh kurva grafik F, sumbu X, dan garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B. B. Integral tak tentu. Manakala integral tertentu adalah sebuah bilangan yang besarnya ditentukan dengan mengambil limit penjumlahan Riemann yang diasosiasikan dengan partisi interval tertutup yang norma partisinya mendekati 0, teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa integral tertentu, sebuah fungsi kontinu, dapat dihitung dengan mudah apabila kita dapat mencari antiturunan atau antiderivatif fungsi tersebut. Apabila f aksen x sama dengan d per dx, fx sama dengan fx, keseluruhan himpunan antiturunan sebuah fungsi f adalah integral tak tentu ataupun primitif dari f terhadap x dan dituliskan secara matematis sebagai integral fx dx sama dengan fx plus c. Ekspresi fx plus c adalah antiturunan umum f dan c adalah konstanta sembarang. Misalkan terhadap sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka integral tak tentu ataupun antiturunan dari fungsi tersebut adalah integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Perhatikan bahwa integral tertentu berbeda dengan integral tak tentu. Integral tertentu dalam bentuk integral AB fx dx adalah sebuah bilangan, manakala integral tak tentu